Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Milka Loriati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Dalam video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan tentang peran saya menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru seharusnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif, memahami perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Dengan disiplin positif dapat mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Penerapan disiplin juga dapat membantu murid untuk memahami dan menyadari motivasi internal, bukan karena hukuman, paksaan, penghargaan, dan pujian dari orang lain. Motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya. Guru sebaiknya menghindari hukuman kepada murid serta menghindari memberikan penghargaan yang berlebihan untuk mengurangi motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru ada 5, yakni posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru seharusnya menjadi seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan murid dan disepakati bersama-sama dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah untuk mendapatkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dari keempatnya memiliki keterkaitan yang sangat penting. Ketika guru mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut KHD, yakni menuntun anak selamat dan bahagia dengan strategi yang berpihak kepada murid. Jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah, bukan hanya guru dan siswa. Salah satu tujuan perubahan visi adalah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya menjadi paham tentang konsep-konsep inti budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, teori posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus benar-benar kita pahami dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah.
Hal yang menarik dan di luar dugaan saya, tidak semua masalah siswa harus diselesaikan oleh guru. Namun, guru hanya membantu siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Pemberian reward ternyata tidak selamanya baik, justru dapat mematikan kreativitas, bersifat penghukum, merusak hubungan, dan mengurangi ketepatan. Posisi kontrol sebagai teman ternyata kurang efektif karena siswa hanya akan bergantung pada guru tertentu saja. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari budaya positif ini? Perubahan yang pertama adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya gunakan selama ini, yakni sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah tidak tepat digunakan, namun sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua, mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas atas kesepakatan bersama dengan murid. Dan yang ketiga adalah guru tidak menyelesaikan masalah murid sendiri, namun guru membimbing murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman, saya menangani siswa yang sering bolos dan terlambat ke sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, serta menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena dapat menemukan solusi atas permasalahan murid tanpa harus menghukum murid. Kemudian, saya sangat termotivasi untuk terus menerapkan dan mengembangkan konsep budaya positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Hal yang baik dan yang perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik, yakni keyakinan kelas, disiplin positif, dan segitiga restitusi. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yakni posisi kontrol guru sebagai manajer dan motivasi internal. Sebelum mempelajari model ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan mulai menyadari bahwa murid mampu bertanggung jawab dan mandiri dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Perubahan. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum sepenuhnya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Namun, sudah beberapa tahap saya laksanakan seperti menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, seperti memberikan penguatan agar mereka tenang dan tidak merasa disalahkan, serta mencari tahu akar-akar permasalahannya. Sehingga pada saat itu saya hanya memberikan solusi, tidak membantu mereka untuk menemukan solusi. Dan pada saat ini, saya lebih paham akan langkah yang seharusnya saya lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan murid, dengan orang tua, agar kegiatan positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun dapat diterapkan di lingkungan masyarakat di mana murid tersebut berada. Demikian persentase saya tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.